Halo, kita akan bicara tentang integral lipat 2. Bagaimana cara mengubah urutan integral yang tadinya dy dx kita mau ganti ke dx dy atau sebaliknya, ya. Tentu mengubah ini akan sangat mudah kalau kita menggunakan gambar, ya. Tapi apakah bisa kita melakukan perubahan ini tanpa gambar sama sekali? Ya, kita akan coba tinjau di video ini. Video ini akan dilengkapi dengan 5 contoh dan aplikasinya ke integral lipat 3 akan saya buat di video selanjutnya. Oke. Kita mulai dari contoh yang paling sederhana dulu, yaitu ini ya, integral 01 x1 dy dx gitu. Ya. Oke. Kalau kalian membaca integral ini, ya, kalian tahu bahwa y itu berada di antara x dan 1, dan x itu berada di antara 0 dan 1. Nah, pertama kita ambil dulu informasi itu. Oke. Nah, kemudian untuk mengubah dari dy dx ke dx dy, kita perlu sedikit mengetahui bagaimana perilaku masing-masing ini ya. Jadi misalkan dy dx nih. Dy dx berarti y ini boleh bergantung sama x intervalnya ya. Sedangkan x ini harus bebas sama sekali dari y. Nah, jadi kalau misalnya kita mau tulis dia menjadi dx dy, yang boleh bergantung dengan variabel lainnya sekarang adalah x. Ya, x itu boleh bergantung sama y, tapi y itu nggak boleh bergantung sama x, gitu. Nah, dengan informasi ini kita coba kerjakan ya. Di sini saya akan bantu menggunakan tabel ya. Tapi tabel ini hanya alat bantu saja. Kemudian kalau misalnya kalian sudah terbiasa tanpa menggunakan tabel lagi juga boleh gitu ya. Nah, di tabel ini saya menuliskan inisial intervalnya untuk masing-masing variabel ya dy dx. Lalu saya ada kolom left x, left y, right y gitu. Saya tulis saja dulu lengkap seperti ini ya. Lalu ada conclusionnya. Nah, left x ini maksudnya seperti apa? Ini saya langsung kasih contoh aja. Misalkan intervalnya 0x1 ya. Left x ini kita akan isi sebagai 0-nya ini. Dan right x-nya kita akan isi sebagai 1. Ya, pendefinisiannya agak sulit saya mau ngomongnya, tapi kurang lebih seperti itu. Semoga bisa dipahami. Oke, pertama ingat lagi kita mau ubah ke dx dy. Berarti y-nya itu nggak boleh bergantung sama x sama sekali. Oke. Nah, kita nggak bakal melihat left y sama right y secara pelan-pelan di sini. Kita langsung black out dia. Kita langsung bicara tentang conclusionnya. Oke. Nah, bagaimana kita mengisi kesimpulan di sini? Kita lihat dulu inisial interval dari y sama inisial interval dari x. Ya, kalau misalkan inisial interval dari y diapit oleh dua fungsi seperti ini dan interval awal dari x-nya seperti ini, maka kita ganti left y ya, maksud saya yang ini ya, bagian ini left y-nya kita ganti dengan nilai minimum dari f. Sedangkan yang kanannya kita ganti dengan nilai maksimum dari g. Nah, dalam contoh ini 1 itu nilai maksimumnya ya 1 karena konstan. Sedangkan yang ini nilai minimumnya di interval dia ini ya pasti 0. Jadi kita bisa tulis conclusion dari y-nya seperti ini ya. Nah, lalu untuk ngisi dari x ya, seperti yang saya sebutkan tadi dari interval ini ya left-nya itu 0, right-nya itu 1. Nah, interval yang ini left-nya nggak ada. X itu nggak ada, bagian kirinya siapa nggak ada gitu ya, sedangkan bagian kanannya adalah Y. Oke, kita sudah punya ini semua. Lalu bagaimana kita melakukan conclusion untuk X? Kalau misalnya di sini ada lebih dari satu nilai,
ya, untuk yang left kita akan ngambil nilai maksimumnya. Sedangkan yang right kita akan ngambil nilai minimumnya. Oke, conclusion awalnya seperti ini. Tapi karena kita tahu juga Y-nya lebih kecil daripada 1, maka kita tahu minimum dari 1Y itu adalah Y. Jadi kita tulis seperti ini aja. Kita sudah mendapatkan nih interval untuk X yang hanya bergantung sama Y. Ya, bergantung sama Y. Sedangkan Y itu nggak bergantung sama sekali dengan X. Dia bebas sama X. Ya, nah interval inilah yang kita pakai sebagai integral dalam urutan dx dy, ya. X-nya 0y, ya, y-nya 01. Oke, kita nggak akan ngitung nilainya berapa karena video ini hanya fokus ke perubahan integral, ya. Teman-teman bisa cek, ya, integral ini apakah sama dengan dia. Oke, kita lanjut ke example 2, ya. Integral ini. Kalau teman-teman coba pakai gambar, kalian akan langsung tahu kalau integral ini harus dibagi jadi 2 wilayah, ya kan? Nah, apakah menggunakan cara tabel bisa melihat hal tersebut? Ya, kita coba pelan-pelan, kita mulai dari initial intervalnya, ya. Saya nggak akan tulis dulu tabelnya karena saya tahu conclusion dari Y itu pasti ngambil nilai minimum dari dia sama maksimum dari dia di inisial ini. Jadi kita kaji dulu itu, ya. Nilai minimum dari X kuadrat di min 21 itu adalah 0. Gimana caranya? Ya manfaatkan yang ada di kalkulus 1 itu yo, yang ada cari titik stasionernya, ujung intervalnya, ya. Oke, atau kalau yang sudah terbiasa bisa langsung tahu ini 0 gitu ya. Oke. Nah, untuk yang 2 min X, nilai maksimumnya adalah 4 terjadi saat X-nya sama dengan minus 2. Oke. Jadi conclusion dari Y-nya kita tahu Y-nya pasti di antara 0 sampai 4. Nah, kemudian kita coba isi left dan right masing-masing interval ini ya. Ini jelas mudah nih. Ini min 2, ini 1. Nah, yang ini bagaimana? Ya, yang interval ini. Kita harus menyendirikan X doang. Ya, oleh karena itu kita harus bagi dua hal yang kita kaji, yaitu X kuadrat lebih kecil sama dengan Y, sama Y lebih kecil sama dengan 2 min X. Oke, di sini saya tulis ulang untuk min 2 sama 1-nya yang sudah jelas. Lalu untuk X kuadrat lebih kecil sama dengan Y-nya, ya. Yang ini kita konklusinya seperti ini ya, bukan X lebih kecil dari akar Y, hati-hati. Ya, oke. Kita punya batas kirinya juga yaitu minus akar Y. Ya, ini harus hati-hati nih, kesamaan. Oke. Nah, dari sini left-nya kita punya minus akar Y, sedangkan right-nya adalah akar Y. Nah, satu tinjauan lagi yaitu saat Y-nya lebih kecil sama dengan 2 min X. Kita ingin menyendirikan X ya, ingat ya. Jadi kita tulis ulang seperti ini supaya X-nya sendirian. Dan kita menyimpulkan bahwa kanannya X adalah 2 min Y ya. Jadi di sini bukan mendapatkan kiri dari X walaupun bentuknya lebih kecil sama dengan, malah justru mendapatkan kanan dari X. Oke, dari semua informasi ini kita tuliskan lagi ke tabel kita ya. Min 21, yang ini kita dapat left-nya min akar Y, yang kanannya ada dua nilai antara akar Y atau 2 min Y. Seperti yang saya bilang tadi, yang left-nya kita ngambil maksimumnya, sedangkan yang right-nya kita ngambil minimumnya. Nah, yang minimum ini mungkin agak sulit untuk dikaji, sementara kita kaji yang maksimumnya dulu, karena kita tahu Y-nya lebih kecil sama dengan 4. Jadi kita bisa tulis seperti ini ya, karena Y-nya kecil dari 4, berarti akar Y-nya harus lebih kecil daripada 2, dan negatif dari akarnya harus lebih besar daripada minus 2, gitu. Oke, jadi maksimum dari min 2 sampai min akar Y, tentu kita dapat min akar Y karena nilainya lebih gede. Ya. Nah, sebenarnya kita sudah selesai loh di sini. Kita sudah punya Y yang bebas dari X, kita punya interval X yang bergantung dengan Y. Dan actually kita bisa tulis integralnya seperti ini aja. Tapi ini
unpopular ya, nggak terlalu populer nih tulisan kayak gini ya. Kita biasanya nggak suka tuh ada kata minimum atau maksimum di batas integral. Jadi kita harus ngatur ulang yang ini ya. Gimana cara ngatur ulangnya? Kita lihat pasangan masing-masing isi minimum ini ya. Kita buat nilainya sama dan kita cari nilai Y yang demikian. Oke? Ya. Nah, jadi kita cek masing-masing ya pairnya. Dari 1 sama akar Y, kalau D-nya sama, kita punya Y-nya sama dengan 1. Quite obvious ya. Lalu 1 sama 2 dengan 2 min Y, kita dapat Y-nya juga 1. Nah, satu lagi pasangan akar Y sama 2 min Y. Oke? Pasangan yang ini. Nah, untuk menyelesaikannya kita perlu kuadratik nih. Ya, kita perlu kuadrat ya kedua ruas, tapi sambil mengingat nilai akar itu nggak boleh negatif, jadi Y itu nggak boleh lebih besar daripada 2. Jadi setelah dikuadratkan saya tambah lagi syaratnya Y-nya harus lebih kecil sama dengan 2. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil hanyalah Y sama dengan 1. Oke. Nah, tadi ya interval Y itu dari 0 sampai 4. Karena kita punya sedikit pembanding nih di Y sama dengan 1 ya, kita harus bagi wilayah integralnya dari 01 sama 14. Jadi tabelnya sedikit diperpanjang seperti ini ya, yang dimana masing-masing conclusion untuk X-nya saya kopas saja dulu ya, sedangkan yang Y-nya kita bagi wilayah gitu. Oke. Nah, kita kerjakan untuk masing-masing wilayah tentu ya. Yang pertama untuk 01 ya. Kalau 01 Y-nya lebih kecil nih daripada 1. Artinya akarnya pasti lebih kecil sama dengan 1. Dan 2 min Y-nya sendiri karena Y-nya lebih kecil dari 1, minus Y-nya lebih besar daripada minus 1, sehingga kita dapat 2 min Y-nya lebih besar sama dengan 1. Jadi minimum dari semua ini apa? Ya, akarnya lebih kecil dari 1, sedangkan 1 lebih kecil dari 2 min Y. Jadi minimumnya ya akar Y. Ya, di sini sudah di spoiler warna merah. Oke. Nah, yang kanannya dengan cara yang mirip kita mendapatkan bentuk seperti ini ya. Yang satunya lagi ya, yang Y-nya lebih besar sama dengan 1 maksud saya. Ya. Jadi kita punya minimumnya adalah 2 min Y. Nah, kita sudah dapat bentuk seperti ini. Oke. Ya, kita bisa tulis ulang integralnya seperti ini. Untuk Y-nya di antara 01, X-nya diatur oleh min akar Y sampai akar Y. Ya. Untuk Y-nya 1 sampai 4, X-nya diatur oleh min akar Y sampai 2 min Y. Gitu. Nah, kalian bisa cek sendiri ya, apakah hasil integralnya sama yang kiri sama yang kanan, atau bisa dengan bantuan pakai gambar diperiksa lagi apakah benar atau enggak. Oke. Nah, di contoh ketiga saya akan mengubah ya, enggak lagi dy dx ya, bosen dong dy dx terus. Kita pakai dx dy ya. Batasnya ini yang tadinya 2 min xx kuadrat akan saya ganti jadi 2 min y kuadrat biar tetap sama dengan contoh yang 2. Oke. Tapi batas yang luarnya kita nggak pakai min 21 lagi, kita pakai batas luarnya sebagai min 2,5. Oke. Ya, saya tinggal tulis ulang lagi aja tabel yang tadi, tapi dengan sudut pandang X sekarang ya. Ya, dx dy ya. dx dy. Jadi untuk jadi dy dx, bagian X ini saya black out aja, saya nggak perlu ngisi apa-apa. Saya langsung cari konklusinya dengan mengambil minimum value dari dia dan maksimum value dari dia di initial interval untuk Y. Gitu. Oke, yang kebetulan sama. Oke. Nah, untuk left Y sama right Y masih sama seperti tadi ya. Hanya saja pembedanya yang tadinya di sini mainnya 1, kita mainnya setengah. Oke. Nah, sama seperti alasan yang di contoh 2, karena X-nya lebih kecil sama dengan 4, maksimum ini bisa kita tulis sebagai minus akar X saja. Nah, permasalahannya timbul untuk yang minimum ini. Oke. Kita akan pair lagi
masing-masing ya, dan kita cari X-nya ya. Kita pair akar X sama setengah ya, jadi X-nya kita dapat 1/4, lalu setengah sama 2 min X kita dapat X-nya 3/2. Oke, lalu akar X sama 2 min X sama seperti tadi lah ya, kita dapat X-nya 1. Jadi kita punya 3 titik tinjauan nih, dan ingat X-nya tadi di antara 0 sampai 4. Kita harus meninjau ketiga-tiganya ya. Bagaimana perilakunya saat X-nya di antara 0 sampai 1/4 titik tinjauan pertama, lalu 1/4 ke 1 titik tinjauan yang ini, lalu 1 sampai 3/2 titik tinjauan yang ini, dan sisanya 3/2 sampai 4 untuk memenuhi 0 sampai 4. Kita harus tinjau itu semua. Oke. Jadi tabelnya jadi gede nih kayak gini ya. Jadi gede kayak gini. Dan kita harus tinjau masing-masing. Untuk interval 0 sampai 1/4 misalnya, ya, karena X-nya lebih kecil dari 1/4, berarti akar X-nya lebih kecil daripada setengah, ya. Dan 2 min X akan lebih besar sama dengan 2 dikurangi 1/4. Ya, 2 dikurangi 1/4 itu berarti 7/4, dan kita tahu 7/4 itu lebih besar dari 1, yang pasti lebih besar juga daripada setengah. Jadi yang minimum ini kita langsung dapat nilainya adalah akar X, karena dia yang paling kecil ya. Oke. Nah, selanjutnya untuk 1/4 dan 1. Oke, karena X-nya lebih dari 1/4, ya setengahnya lebih kecil daripada akar X ya. Oke. Lalu 2 min X ya. Karena X-nya lebih kecil dari 1, berarti 2 min X itu lebih besar sama dengan 1, dan 1 juga lebih besar daripada setengah. Jadi setengah ini adalah nilai yang paling kecil di antara semua kandidat ini. Ya, jadi di sini kita dapat setengah. Oke. Nah, untuk 1 sampai 3/2 juga demikian ya, akar X-nya kan sekarang lebih dari 1 ya, 1 lebih gede dari setengah. Sedangkan 2 min X itu lebih besar daripada 2 dikurangi 3/2 ini, yang kebetulan nilainya setengah. Jadi minimum ini juga setengah. Oke. Nah, untuk yang terakhir ya, karena X-nya lebih besar daripada 3/2 yang juga lebih besar dari 1, berarti akar X-nya lebih dari 1 dan ini lebih besar daripada setengah. Oke. Dan 2 min X-nya kita maunya lebih kecil sekarang ya. Lebih kecil saya akan pakai yang ini ya, 3/2. Jadi 2 min X-nya lebih kecil daripada 2 min 3/2, yaitu setengah. Oke. Jadi nilai terkecil ya, nilai terkecil yang ada di sini adalah 2 min X gitu. Nah, perhatikan untuk interval 1/4 1 yang X-nya sama 1/3/2, isinya untuk interval yaitu sama ya. Kalau isinya sama, kita boleh gabungin interval ini ya. Jadi dari 1/4 sampai 3/2 aja gitu. Nah, kita tulislah hasilnya demikian. Kalau X-nya dari 0 sampai 1/4, Y-nya seperti ini. Kalau X-nya 1/4 sampai 3/2, Y-nya seperti ini, dan seterusnya. Dan kalian juga bisa cek dari gambar bahwa ini akan memerlukan 3 wilayah integral ya. Dan surprisingly, menggunakan tabel kita benar-benar bisa dapat ketiga hal itu ya. Oke. Nah, contoh keempat ya, di mana kalau di contoh kedua dan ketiga kita harus membuka kasus di conclusion ya. Di contoh keempat ini akan ada kasus yang di mana kita harus buka kasus di initial intervalnya ya. Contohnya seperti ini. Saya akan tetap menggunakan DXD ya. Mari kita buat tabelnya dulu yang sederhana. Inisialnya tentu sin Y 1, lalu Y-nya 0 sampai Pi. Oke. Dari sini kita tahu minimum value dari sin Y di antara 0 sampai Pi itu 0.
dan ininya konstan, jadi conclusion untuk X itu otomatis 0 sampai 1. Untuk left dan right Y yang ini mudah ya, 0 sampai pi. Nah yang ini gimana ya, sin Y lebih kecil sama dengan X itu gimana? Di 0 pi ada bagian sin itu monoton turun, jangan-jangan ada batas kirinya ya. Ada juga yang monoton naik ya. Nah mungkin yang paling sederhana ya, sin Y lebih kecil dari X, langsung aja Y-nya lebih kecil daripada arcsin X. Ini juga jadi tanda tanya. Kenapa? Ingat range dari arcsin atau sin inverse itu hanya dari minus pi per 2 sampai pi per 2 ya. Jadi kita hanya bisa tulis sin Y lebih kecil sama dengan X menjadi Y lebih kecil sama dengan arcsin X hanya di Y antara 0 sampai pi per 2 ya. Selepas itu nggak bisa kita pakai arcsin. Oke, jadi kita harus bagi inisial intervalnya nih sekarang. Yang tadinya 0 pi sekarang jadi 0 pi per 2 sama pi per 2 sampai pi. Oke, nah untuk 0 sampai pi per 2 ini kita benar-benar bisa menggunakan right Y-nya sebagai arcsin. Dan kita nggak punya left dari Y dari interval ini. Kita nggak tahu left-nya berapa. Oke. Nah, selanjutnya ya, yang ini ya, interval ini. Oke, ini gimana nih right-nya? Nah, untuk yang itu kita perlu tulis ulang. Sin Y, ingat sin Y itu setara dengan sinus pi min Y. Ini sama. Ini dua hal yang sama. Dan ajaibnya kalau kita mau melihat interval dari pi min Y itu di antara 0 sampai pi per 2. Kalian bisa cek ya dengan cara ini dikali negatif dulu, beda arahnya kebalik, lalu ditambahin pi ke semua ruas sehingga mendapatkan ini. Nah, jadi kita bisa menggunakan arcsin di sini ya. Sin pi min Y kecil dari X, kita bisa gunakan arcsin untuk mendapatkan pi min Y lebih kecil daripada arcsin X. Nah, kita susun ulang supaya Y-nya sendiri ya. Nah, jadi di wilayah ini justru kita bukan mendapatkan batas kanan dari Y, kita mendapatkan batas kiri dari Y, left-nya Y. Kita dapat pi min arcsin X sebagai kirinya Y ya. Sementara yang kanannya nggak ada dulu ya. Sebenarnya ada sih kalau mau dikaji juga ya dengan memanfaatkan ini, tapi ya kita cuma mau interval ini doang, jadi kita tulis saja strip gitu. Oke ya. Nah jadi di Y-nya antara 0 pi per 2 kita sudah dapat yang tadi, sedangkan Y-nya di antara pi per 2 sampai pi kita justru dapat left-nya Y seperti ini ya, right-nya nggak ada. Nah untuk conclusion-nya seperti apa ya? Yang left ini tentu 0, nggak ada apa-apa, sedangkan yang right ya, ingat range-nya arcsin itu paling gede pi per 2, jadi nggak mungkin kalau kita ngambil minimum dari ini dapatnya pi per 2 tuh nggak mungkin ya. Jadi minimum dari ini pasti arcsin X. Oke. Nah selanjutnya yang ini ya, yang sebelah kanan ngambil minimum sudah cukup jelas. Nah yang ini kita ngambil maksimum dari keduanya. Arcsin X itu nilai paling gedenya pi per 2 gitu. Jadi ini nilai terkecilnya di sini pi per 2 nih ya. Jadi nilai maksimum dari kedua ini pastilah pi minus arcsin X. Jadi kita mendapatkan hal ini ya. Dan konklusinya kita harus bagi dua wilayah untuk dy-nya ya. Nah kebetulan X-nya sama, jadi kita bisa tulis sederhana seperti ini. X-nya dari 0,1, sedangkan Y-nya yang kita bagi wilayah ya. Y-nya dari 0 sampai arcsin, dan ini pi minus arcsin sampai pi. Oke ya. Kalau menggunakan gambar juga kalian akan mendapatkan dua bagian integral seperti ini. Oke ya.
Selanjutnya contoh kelima ya. Contoh kelima ini saya pakai untuk membagi inisial interval juga ya. Kalau misalkan yang tadi kita membagi interval yang 0 sampai pi ini, saya ingin membagi yang bagian dalam justru ya. Perhatikan contoh ini. Masih mirip dengan tadi, tapi y-nya saya sekarang batasin 0 sampai pi per 2 supaya saya nggak perlu membagi lagi wilayah y-nya ya. Nanti kebanyakan ini harus dibagi gitu kan ya. Oke. Nah, ini x-nya dari sin y sampai 2. Nah, sama seperti tadi ya. Kalau y-nya 0 sampai pi per 2, ya ini kita bisa melakukan arcsin ya. Y-nya kan sampai pi per 2 gitu ya. Oke. Bisa nih y-nya lebih kecil sama dengan arcsin x, tapi ingat lagi ya, x-nya itu bisa sampai 2. Ya. Ini masih tanda tanya nih. Ingat kalau domain dari arcsin itu hanya bisa min 1 sampai 1. Jadi kita nggak bisa nih bicara tentang arcsin 2 misalkan. Itu akan membawa kita ke dunia kompleks dan kita nggak mau itu. Gitu. Ya. Jadi ini nggak benar nih langsung ke sini. Nah, karena domainnya itu hanya min 1, 1, kita harus bagi wilayah X-nya ini. Ya. Jadi yang tadinya intervalnya sin y sampai 2, kita bagi sin y sampai 1 dan 1 sampai 2 gitu. Oke. Nah, yang di sini sudah jelas arcus y-nya sekarang batas kanannya jadi arcsin itu bisa ya. Oke. Nah, yang ini sebenarnya nggak usah ditulis juga nggak apa-apa ya bagian ini. Karena apa? Karena X-nya itu sekarang sudah bebas daripada Y gitu. Dan Y-nya juga demikian ya. Ini wilayah segi 4. Jadi kalau kalian nggak mau tulis ini juga nggak apa-apa gitu. Ya. Oke. Nah, karena ini contoh, saya tulis ulang gitu ya. Yang dari sini kita nggak punya sama sekali aturan untuk Y. Jadi ini semua strip ya, sedangkan di sini 0 sampai pi per 2. Dengan langkah yang tadi kita ngambil ya maksimum dan minimumnya dapat seperti itu. Oke. Ini langkah yang nggak perlu sih sebenarnya. Nah, conclusionnya sekarang jadi seperti ini. Kita mempunyai dua wilayah juga. Yang satu seperti ini, yang satunya segi 4. Oke. Demikian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat bagi yang sedang belajar kalkulus peubah banyak atau di Unpar namanya kalkulus vektor gitu ya. Saya akan buat aplikasi tabel ini ya, atau metode ini di integral lipat 3 untuk video selanjutnya. Oke. Ya, kita jadi bisa melakukan perubahan urutan di integral lipat 3 tanpa harus melihat gambarnya dulu. Ya, kalau lipat 2 mau gambar sih mungkin masih mudah ya. Kalau di lipat 3 mau menggambar itu relatif lebih susah karena 3 dimensi. Oke. Demikian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi, bye bye.